selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai 20. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 20. Sebelum kita baca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu, karena perkenanan daripada mula kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terus memberikan kami waktu, Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk belajar lebih baik lagi, untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mari Tuhan Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama pada saat ini. Sehingga dengan demikian melalui pemberitaan firman-Mu ini kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali untuk hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau berkati, pakai hamba-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat pertama sampai 20 di bawah judul perikop Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur
raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita membahas tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Tokoh yang sama yang dibahas dalam ibadah Minggu tanggal 4 Desember kemarin. Dan dalam nas ini ada beberapa bagian yang akan saya ambil untuk perenungan kita bersama dari apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes menyerukan bagi umat pada saat itu, bagi mereka yang datang, yang ingin dibaptis, Yohanes menyerukan untuk berbagi kepada sesama yang tidak mempunyai. Dalam hal ini atau dalam nas firman Tuhan ini, yaitu berbicara tentang baju dan juga makanan. Hal ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita bagaimana untuk kita terus peduli dengan sesama kita yang membutuhkan, yang memerlukan. Di tengah zaman yang semakin modern ini, bagaimana kita tetap memiliki kasih, bagaimana kita tetap peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, seruan pertama yang menjadi pembelajaran bagi kita pada saat ini adalah bagaimana kita tetap memiliki kasih, bagaimana kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita juga diingatkan untuk belajar mencukupkan dengan apa yang diberikan atau dengan apa yang menjadi hak kita. Karena apabila kita bisa berkata cukup dengan apa yang menjadi hak kita, dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang serakah, yang menginginkan atau yang mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Jadi seruan yang kedua yang Yohanes mau nyatakan kepada umatnya, kepada kita sekalian pada saat ini adalah bagaimana kita belajar mencukupkan dengan apa yang menjadi hak bagian dari kita, bukan mengambil dari apa yang bukan menjadi hak milik kita. Itu yang kedua. Kemudian kita juga diajarkan melalui sosok Yohanes Pembaptis bagaimana ia hidup dalam kerendahan hati. Ia tidak mencuri kemuliaan Allah, melainkan meninggikan Tuhan Allah. Karena apa? Karena Yohanes sadar bahwa ia adalah pembuka jalan bagi pelayanan Yesus. Itu dikatakan dalam ayat 15 sampai yang ke-16. Bagaimana ketika orang banyak menanti dan berharap dan mereka menganggap bahwa Yohanes itu adalah Mesias, Yohanes mengatakan bahwa nanti akan datang Mesias yang sesungguhnya dan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Artinya Yohanes meskipun banyak orang yang datang yang meminta diri dibaptis, tetapi ia sadar akan keberadaan hidupnya, ia sadar akan keberadaan pelayanannya bahwa ia adalah pembuka jalan. Ia tidak mencuri kemuliaan Yesus, melainkan ia merendahkan dirinya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga kembali belajar daripada Yohanes. Bagaimana ia berani menegur kesalahan tanpa memandang jabatan dan status, meskipun resiko pahit akan ia terima. Itu jelas sekali dikatakan dalam ayat 18 sampai 20. Bagaimana ia menegur Herodias, istri saudara daripada Herodes ini, ketika ia melakukan kesalahan. Ia tidak takut dengan jabatan, dengan status mereka, melainkan ia tetap berani menegur mereka meskipun risiko, meskipun ia dipenjara, bahkan ketika ia menerima penghukuman, ia tetap menyerukan ini salah, ini benar, ia menyatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
melalui nas ini dan sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu memberitakan kesukaan besar dari Allah. Mari kita belajar menjadi sosok seorang Yohanes Pembaptis, bagaimana kita tidak takut menyatakan kebenaran, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita, meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangan, bahkan ada risiko yang kita hadapi di dalam dunia atau di dalam tugas pelayanan kita. Teruslah menjadi alat Tuhan, teruslah menjadi pemberita kesukaan besar dari Allah bagi dunia ini. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita semua, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang diutus untuk memberitakan kabar, memberitakan kesukaan besar dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita beritakan kesukaan itu kepada semua orang dengan berani, dengan lantang, meskipun ada tantangan risiko yang akan kita hadapi. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama menaikkan doa syafaat, kita bersama berdoa bagi jemaat Jori Jerah Tabulang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh melakukannya, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi utusan-utusan-Mu yang beritakan kesukaan besar bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh terus melakukan firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama berdoa bagi jemaat Jori Jerah Tabulang. Berkatilah mereka yang ada di sana ya Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian mereka boleh mendapatkan berkat, mendapatkan suatu hal yang sungguh amat baik dalam hidup mereka. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka, berkati mereka dalam setiap rencana masa depan mereka. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan, biarlah semuanya boleh terwujud di dalam pertolongan Tuhan saja. Iman pengharapan mereka boleh semakin kuat, kokoh dan teguh, sehingga dengan demikian mereka tetap mampu bertahan meskipun begitu banyak tantangan rintangan yang akan mereka hadapi ketika menjadi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk persiapan mereka untuk melaksanakan Natal dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendeta, penatua diakon yang boleh melayani di sana. Biarlah mereka boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa kesetiaan. Sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Pakai mereka dengan lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Dalam bulan Desember ini begitu banyak perayaan-perayaan Natal yang dilaksanakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kami semua umat-Mu yang boleh merayakannya, boleh mendapatkan hikmat Natal. Kami boleh hidup lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh sehat dan kuat, boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas, boleh melakukan apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.